wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penggunaan function dalam bahasa pemrograman C++. Function ini jadi dalam bahasa pemrograman C++ ini minimal ada sebuah function, yaitu fungsi utama atau function main yang harus kita deklarasikan, karena fungsi inilah yang nantinya akan dibaca oleh compiler dan akan dieksekusi section yang ada di dalam fungsi main ini. Selain fungsi main, selain dari fungsi wajib yaitu fungsi main di dalam bahasa pemrograman C++, kita juga bisa menambahkan fungsi-fungsi lainnya. Secara umum dalam C++ ini ada dua buah tipe fungsi atau jenis fungsi. Yang pertama adalah built-in function dan user-defined function. Built-in function adalah fungsi yang telah ada di dalam header atau library dari C++, sedangkan user-defined function adalah fungsi yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan program. Di sini kita akan mencoba untuk membuat user-defined function atau fungsi yang kita buat sendiri, dengan tentunya memanfaatkan fungsi-fungsi yang telah ada di dalam C++. Untuk mempercepat itu, langsung saja kita buat satu buah program. Untuk kesempatan pertama ini kita akan menggunakan function yang tanpa nilai balik, tanpa nilai return. Nantinya kita juga akan bahas pembuatan atau penggunaan function yang akan mengembalikan nilai return dan menggunakan parameter. Namun untuk saat ini kita akan menerapkan fungsi tanpa nilai balik. Kita langsung saja. Selain itu, function juga membuat program jadi lebih modular dan bisa digunakan secara berulang karena sifatnya yang modular itu. Kemudian kita deklarasi, kita buat sebuah fungsi di sini, buat fungsi berulang. Ulangan adalah kita gunakan for, kemudian sama dengan 0 sama dengan 5. Kemudian sini kita tampilkan sebuah nilai dari A. Berurut yaitu angka secara berurut, yaitu akan ditampilkan secara berurut dari 1 sampai dengan 5. Ini kita inline untuk memberikan garis antar baris. Setelah kita buat definisikan fungsi, kita buat fungsi ulangan, kita akan panggil fungsi ini di dalam fungsi main, karena fungsi main inilah yang akan dieksekusi oleh statement di dalam fungsi main ini akan dieksekusi oleh compiler. Kita panggil di sini. Setelah itu kita coba jalankan, kita run.
maka hasilnya adalah seperti berikut. Angka secara betul-betul itu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi di sini kita tidak secara langsung melakukan perulangan, namun kita definisikan perulangan ini di dalam satu fungsi yang namanya fungsi perulangan. Nah, fungsi perulangan ini baru kita gunakan di dalam fungsi main. Jadi tujuannya adalah agar sifat dari program ini lebih modular, sehingga fungsi ini bisa kita gunakan secara berulang. Jadi seandainya kita ingin menggunakannya lagi, kita tinggal panggil di sini, atau kita bisa panggil secara berulang. Itulah kelebihan dari function dibandingkan dengan kita langsung memanggil, melakukan perulangan secara manual. Lebih baik kita definisikan dulu ke dalam sebuah function sehingga menjadi lebih fleksibel dan bisa digunakan secara berulang. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai function tanpa nilai balik cukup sampai di sini. Saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.